Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Sholawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 7 golongan pengikut Dajjal di akhir zaman atau di hari kiamat. Kiamat adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi. Meski sampai saat ini tidak ada yang tahu kapan waktu pasti mengenai kapan terjadinya kiamat. Namun banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis mengenai tanda-tanda hari kiamat. Oleh karena itu, kita sebagai muslim wajib mengimani datangnya hari kiamat. Tidak sempurna iman seseorang jika tidak mengimani hari kiamat. Ada banyak tanda-tanda kiamat yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Dari sejumlah tanda-tanda tersebut, yang paling diantisipasi adalah munculnya sosok Dajjal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan mempunyai kekuasaan atas langit dan bumi dan akan menawarkan surga dan neraka kepada orang-orang. Menjelang hari kiamat, Dajjal akan muncul dan mengaku sebagai Tuhan dan berusaha mempengaruhi orang untuk mengikuti keinginannya. Akan ada banyak orang yang tertipu oleh Dajjal dan pengikutnya. Disebutkan ada 7 golongan orang yang menjadi pengikut Dajjal. Namun sebelum membahas 7 golongan pengikut Dajjal, penting bagi kita untuk memahami siapa sebenarnya sosok Dajjal seperti yang telah dirangkum oleh salah satu media yang bernama liputang6.com dari berbagai sumber. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sebelum kita mengenal 7 golongan yang menjadi pengikut Dajjal, perlu saya jelaskan bahwa siapakah sosok Dajjal. Dajjal adalah sosok yang akan menjadi fitnah terbesar di hari kiamat. Dia akan datang menjelang hari kiamat dengan mengaku sebagai Tuhan. Sebelum Dajjal muncul, akan terjadi kemarau panjang yang menyengsarakan semua makhluk hidup. Ketika Dajjal datang, dia akan menurunkan hujan, membuat bumi menjadi subur. Tidak hanya itu, Dajjal juga menghidupi orang yang sudah mati. Banyak orang yang akan terpukau oleh setiap kemampuan yang ditunjukkan oleh Dajjal. Orang-orang tersebut bahkan akan menjadi pengikutnya dan menganggap Dajjal sebagai Tuhan. Namun hanya orang yang beriman dan soleh yang tidak akan terjebak dalam tipu daya Dajjal. Sahabat yang beriman dimanapun berada, orang-orang yang menjadi pengikut Dajjal pada masa itu akan mendapatkan kenikmatan layaknya surga. Sebaliknya, orang-orang yang menentang Dajjal akan disiksa, bahkan dibunuh. Namun kenikmatan atau surga yang diperoleh para pengikut Dajjal sebenarnya adalah
neraka bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang beriman. Sebaliknya, siksaan pedih atau neraka bagi Dajjal sebenarnya adalah surga bagi orang-orang beriman. Dajjal dapat dikenali dengan ciri-cirinya yang tampak secara fisik. Sosok Dajjal yang digambarkan hadis Rasulullah ini sangat berbeda dengan manusia pada umumnya. Kemudian aku menoleh, tak tahu ada seseorang yang berbadan besar, warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang menjorok. Mereka menjelaskan, sedang itu adalah Dajjal. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qathata, laki-laki dari Bani Khuza'ah. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman dimanapun berada, inilah ciri-ciri Dajjal seperti yang digambarkan oleh hadis Rasulullah menurut riwayat Bukhari. Yang pertama yaitu Dajjal memiliki perawakan yang besar. Yang kedua, Dajjal secara fisik memiliki rambut yang keriting. Yang ketiga, Dajjal memiliki mata yang buta sebelah. Pada riwayat ini, mata Dajjal yang buta berada di sebelah kanan. Yang keempat, Dajjal matanya seperti anggur yang bengkak atau membusuk. Sosok seperti itulah yang nantinya akan memiliki banyak pengikut dari 7 golongan, termasuk salah satunya adalah golongan yang fasih membaca Al-Quran. Dalam kitab Al-Ma'us'uah fi Al-Fitan wa ala malahim wa asyiratil asha'a, seperti dikutip dari laman STID Al-Hikmah, berikut ada 7 golongan pengikut Dajjal. Sahabat yang beriman dimanapun berada, yang pertama yaitu orang Yahudi. Golongan pertama yang akan menjadi pengikut Dajjal menjelang hari kiamat adalah orang-orang Yahudi. Hal ini didasarkan para hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari Asbahan atau sekarang masuk wilayah Iran yang memakai baju tebal berjahit. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan betapa besarnya jumlah pengikut Dajjal. Jika Asbahan saja Dajjal memiliki 70.000, maka ada kemungkinan bahwa pengikut Dajjal lebih dari itu, karena masih ada kemungkinan ada pengikut di wilayah lain. Sementara itu, penyebutan orang Yahudi bisa dilihat dari kejadian-kejadian dunia sekarang ini hingga akhir zaman. Seperti diketahui, orang Yahudi adalah kaum yang dikenal gemar membunuh para nabi untuk menguji kenabiannya. Kerusakan-kerusakan yang banyak didalangi orang-orang Yahudi sepanjang zaman kelak akan bertemu dengan muarah kerusakan yang dibawa oleh Dajjal. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok Khawarij. Golongan yang kedua adalah kelompok Khawarij. Menariknya, golongan kedua ini merupakan kelompok yang di dalamnya banyak orang yang fasih membaca Al-Quran. Menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih membaca Al-Quran, tapi hanya sampai kerongkongan saja. Kelompok Khawarij sebenarnya adalah orang Islam juga. Hanya saja mereka adalah orang Islam yang tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar. Memahami Islam dari lahiriahnya saja, gampang mengkafirkan orang tanpa dasar ilmu dan lain sebagainya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian
Kelompok yang ketiga yaitu pelaku bid'ah. Golongan ketiga yang akan menjadi pengikut Dajjal di hari kiamat adalah para pelaku bid'ah. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Nabi bahwa setiap umat ada majusinya, sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya takdir. Kalau berjumpa dengan orang semacam ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menghadiri jenazahnya dan dilarang membesuk mereka dikala sakit, karena mereka adalah pengikut Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis tersebut menunjukkan secara tersirat bahwa pelaku bid'ah baik secara akidah maupun ibadah dan pelaku kesesatan akan menjadi pengikut Dajjal. Kemudian kelompok yang keempat yaitu wanita. Golongan keempat yang akan menjadi pengikut Dajjal di hari kiamat adalah para wanita. Para wanita adalah kaum yang rentan terhadap fitnah Dajjal. Berdasar hadis riwayat Ahmad, bahkan nantinya ada orang yang sampai mengikat istri, ibu, putri dan saudara perempuannya agar tidak keluar rumah. Hal itu dia lakukan agar mereka tidak termakan fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad yang menyebutkan bahwa kaum wanita adalah kelompok yang rentan terhadap fitnah Dajjal. Tidak bermaksud untuk merendahkan mereka. Ini karena banyak di kalangan wanita yang mengikuti Dajjal karena gampang tergoda dengan syahwat dunia dan tidak begitu mengedepankan akalnya sebagaimana laki-laki. Apalagi tipu daya Dajjal tampak sangat nyata. Dajjal dapat mengubah api menjadi air, begitu pula sebaliknya. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian kelompok selanjutnya yaitu kelompok setan. Golongan berikutnya yang menjadi pengikut Dajjal di hari kiamat tentu saja setan. Dalam hadis riwayat Amr bin As radhiyallahu anhu disebutkan sabda Nabi bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman radhiyallahu anhu, yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, diperkirakan bahwa setan-setan ini akan keluar menjelang atau ketika Dajjal muncul. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kelak setan-setan akan berjalan di bagian depan Dajjal yang menyebarkan fitnahnya di berbagai negeri dan kota yang dimasuki oleh Dajjal. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian kelompok yang keenam yaitu tukang sihir. Golongan keenam yang akan menjadi pengikut Dajjal di hari kiamat adalah kelompok tukang sihir, dukun dan semacamnya. Di sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir atau dukun dan semacamnya kelak akan menjadi pengikut Dajjal. Mereka berjalan di depan Dajjal dengan kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal. Kemudian pengikut yang ketujuh atau kelompok yang ketujuh yaitu pengikut hawa nafsu. Golongan ketujuh yang akan menjadi pengikut Dajjal kelak di hari kiamat adalah mereka yang gemar mengikuti hawa nafsunya. Golongan ini sebenarnya menyadari bahwa Dajjal sebenarnya merupakan sosok yang penuh tipu daya. Akan tetapi mereka tidak mampu bersabar dalam menghadapi fitnahnya. Akibatnya mereka terhasut dan menjadi pengikut Dajjal. Terlebih lagi, Dajjal muncul setelah kemarau panjang yang membuat bahan makanan menjadi sulit ditemukan, sehingga sebagian orang yang akan mengikuti Dajjal demi memenuhi kebutuhan mereka
Abu Nuaiman meriwayatkan dari Ubaid bin Umar Al-Laitsi bahwa ketika Dajjal keluar, salah satu yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Dajjal adalah kafir, tapi mereka tetap ikut karena ingin memakan makanannya serta kebutuhan lainnya. Ketika murkah Allah Subhanahu wa Ta'ala turun, maka mereka juga terkena imbasnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan tentang 7 golongan pengikut Dajjal yang akan muncul di hari kiamat. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.